Pemirsa, jika sebelumnya masalah PKI ini tabu dibicarakan ya, tapi sekarang semakin gencar bahkan menjadi trending topik, khususnya setelah digelar simposium membedah tragedi di 1965 pada April lalu. Terjadi dua perbedaan atau pro dan kontra tentunya. Ada salah satu sisi yang mengatakan bahwa PKI ini masih merupakan ancaman yang masih mungkin bangkit, dan yang pihak lainnya justru menganggap bahwa ketakutan itu adalah ketakutan yang berlebihan. Bahkan pemerintah seharusnya mengadakan rekonsiliasi, bahkan meminta maaf begitu kepada para korban PKI. Isu komunisme dan wacana rekonsiliasi itu yang akan kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Ini penasehat Forum Silaturahmi Anak Bangsa ya, yang sekaligus penggagas simposium membedah tragedi 1965 itu ya. Rame-rame menggagasnya. Rame-rame begitu ya. Cuman salah satunya nih ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak Agus. Kemudian ada Pak Nurholis ini dari Komnas HAM. Selamat malam Pak Nurholis. Selamat malam. Ya. Kemudian ini ada Pak Kiflan Zen, ini Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daripada tantangan debat terbuka belum terlaksana Pak, kita debat di sini saja nih malam ini. Baik, kemudian Pak Fuad Bawazir, mantan aktivis HMI. Selamat malam Pak Fuad. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tentunya saya ingin ke Pak Agus dulu ya Pak ya. Ini orang masih menganggap, banyak yang beranggapan bahwa PKI ini adalah ancaman yang harus diwaspadai. Banyak, tapi mengapa justru sebaliknya ini dari sisi yang tadi itu mengatakan bahwa perlu ada rekonsiliasi? Peristiwa ini terjadi 50 plus tahun yang lalu dan kita belum bisa menyelesaikan. Nah, simposium itu mencoba untuk mencari jalan keluar atau sebelumnya ada hal-hal yang tidak seimbang. Ketika kita 50 tahun yang berjalan itu belum bisa mencari penyelesaian. Yang tidak seimbang itu adalah kalau kita menyebut peristiwa tragedi 65 itu selalu yang disebut adalah setelah Oktober 65 ke sini. Tidak pernah disebut bahwa memang sudah terjadi tindakan kekerasan sebelum 65. Nah, simposium ini ingin mencari keseimbangan bahwa sebetulnya kalau kita berbicara tentang PKI, PKI itu bukan saja korban, tetapi juga mereka pelaku kejahatan pada era sebelum 65. Yang kedua adalah bahwa tentu kita akan bertanya, bagaimana sebuah bangsa itu bisa mampu untuk saling bunuh dalam jumlah besar dalam waktu yang cukup lama. Ada sesuatu yang salah pada bangsa ini, apakah itu pada kultur atau pada struktur atau pada sistem. Kalau menurut Anda seperti apa nih yang terjadi sebenarnya tahun 65 ini? Apakah hanya konflik horizontal atau seperti apa ini? Tahun 65 tahun 65 itu sebetulnya ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Tahun 48 itu terjadi pemberontakan PKI. Bahkan sebetulnya tahun 26, tetapi karena itu masih di bawah penjajahan kolonial Belanda, kita tidak hitung itu. Tapi 48 itu terjadi. Nah, ini tidak tuntas. Kemudian juga PKI melanjutkan, bahkan mengubah strategi mereka itu dengan strategi yang sifatnya masa revolusioner. Mereka melanjutkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Menurut Anda ada peran serta negara begitu? Keterlibatan negara begitu? Keterlibatan negara untuk sebelum tahun 65 kita melihat bahwa itu kan sebelum kita masih menghadapi berbagai pemberontakan, gitu ya. Terus kemudian juga kalau dilihat di situ ada kelompok-kelompok yang memang punya kepentingan sendiri untuk saling berhadapan pada waktu itu. Nah, di sini kita ingin untuk melihat bahwa semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindakan kekerasan itu sampai tingkat tertentu mempunyai tanggung jawab atas terjadinya tindakan kekerasan. Jadi tidak bisa sebuah tindakan peristiwa dengan tindakan kekerasan itu hanya dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak saja. Nah, ini yang sering kita dengar, bahwa seolah-olah bahwa tindakan kekerasan itu hanya setelah 65. Dan kita ingin tahu apa sebetulnya yang salah. Jadi tujuan dari simposium itu sendiri membedah sampai sebelum 65. Dan tujuan akhirnya apa? Rekonsiliasi atau seperti apa? Tujuan akhirnya adalah berdamai.
berdamai. Mari bagaimana caranya bangsa ini untuk menutup masa lalunya, terus kemudian memulihkan harkat dan martabat warga negaranya, dan kita mulai membangun ke depan di mana semua warga negara itu punya kedudukan dan status yang sama. Nah, ini memang seperti itu Pak Kiflan ya, harusnya berdamai setelah semuanya dibongkar, begitu maksudnya Betul. Pak ya? Dan bertanggung jawab dong ya. Betul. Yang Betul, pelakunya. saya sependapat kalau begitu Gubernur ya. Saya sependapat kalau kita bicara prolog ya, naloh dan epilog sebelum ketika terjadi G30 PKI dan sampai dengan selesainya. Ya. Saya sangat menyesalkan ya Komnas HAM sebenarnya kan fokusnya bukan hanya masalah G30 PKI atau tahun 65. Termasuk Wasio, termasuk Petrus, termasuk yang penculikan, termasuk yang Trisakti, kemudian Semanggi dan segala macam. Tapi sayangnya fokus dari Komnas HAM sekarang ke 65. Dan ke 65 fokusnya bagaimana negara minta maaf kepada itu menjadi korban-korban orang-orang PKI. Sedangkan Gubernur ini bilang tadi di dalam simposium itu kelihatan titik beratnya kepada korban orang PKI. Tetapi korban orang-orang PKI berbuat sesuatu sebelumnya yang prolog 60, 61, 62, 63, 64 yang terbunuh, dan orang-orang yang tahun 65 Oktober itu terbunuh gara-gara gerakan PKI tidak diselesaikan di dalam simposium. Nah itu, walaupun saya berada di Filipina, saya mendengar dan saya terima itu semuanya ya melalui email dan segala macam. Jadi sangat disayangkan karena di simposium itu hanya fokus pada setelah 65 korbannya orang-orang PKI saja. Dan saya dengar juga hasil simposium itu salah satunya saya sarankan, apa benar atau tidak, saya mendengar sarannya bahwa bagaimana negara menyesalkan atas kejadian tahun 65 yang korbannya orang PKI. Dan kemudian ada salah satunya bahwa nanti untuk rekomendasi bagaimana masalah-masalah peraturan. Nah, peraturan itu arahnya mau peraturan TAP MPR, tahun 66 dan Undang-Undang 27 supaya dicabut. Yang tiga rekomendasi struktur. Rekomendasi itu ya saya dengar benar atau tidak struktur, yaitu perubahan struktur organisasi. Saya sudah menduga kalau program itu sama dengan pikirannya Gubernur bahwa nanti akan Bangsa Babinsa dihapuskan, Koramil dihapuskan, kemudian Kodim dihapuskan, cuma Korem ke atas yang tetap ada. Padahal ini sangat dibutuhkan dalam situasi yang tidak negara kita belum pernah stabil sekarang, entah ke depan. Tapi mungkin benar tidak hasilnya seperti itu rekomendasinya? Ya, yang saya dapat. Benar tidak? Mungkin bisa diklarifikasi Pak Ali. Sebetulnya tidak sepenuhnya persis seperti itu. Niatnya tadinya adalah simposium itu sangat berimbang. Tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak hadir. Sebetulnya simposium itu mendapat tentangan dari semua pihak. Dari pihak kiri kita mendapatkan tentangan tidak mau hadir, dari pihak yang anti PKI juga mendapat tentangan tidak mau hadir, dari LSM rekan-rekannya Komnas HAM sendiri juga tidak mau hadir. Jadi nyaris itu tidak jadi batal gitu. Tapi pada akhirnya sangat sedikit untuk mengirimkan perwakilannya itu adalah dari pihak yang anti PKI. Ada beberapa tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Kami undang itu Pak Kiflan. Ya, saya dengar juga karena semua itu simposium itu sudah terarah bahwa membahas masalah 65 ke atas kejadian yang tetapi fokusnya pada korban-korban orang-orang PKI. Itu sebabnya rekomendasinya seperti itu karena yang datang kebanyakan dari satu kemudian pihak saya saja. sangat menyesal karena Pak Nurholis CS itu fokusnya korban pada yang orang-orang PKI. Sedangkan korban PKI yang membunuh kita, orang-orang korban kita, apakah orang NU atau orang Muhammadiyah yang lainnya, yang terbunuh tanggal 1 Oktober, yang terbunuh pada tanggal 7 Oktober di Kediri, yang di Banyuwangi, terbunuh di mana di Solo dan daerah-daerah lainnya, itu tidak diungkapkan. Nah, ini mengapa seperti itu Pak Komnas HAM ini saya sangat menyesalkan Komnas HAM. Banyak mengkritisi seperti itu memang Pak. Udah kita masuk laporan, udah kita masukkan laporan yang dibentuk oleh Komnas HAM sendiri timnya, masukkan laporan oleh Amidan sama Kolonel Firdaus Fauzan, tapi itu tidak digubris. Yang hanya digubris korban orang-orang PKI. Yang korban kita orang PKI yang sebelumnya dan sesudahnya
tidak pernah dimasukkan untuk perimbangan di Mengapa dalam seperti itu ya simposium Pak ini. Nurholis? Ya, jadi soal kasus pelanggaran HAM berat ini ada 7. Ya, Salah satunya itu 65. Nah, ini sudah perjalanan panjang ya. Misalnya penyelidikan ini sudah dimulai beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kasus 65 itu 2008 dimulai. Kemudian kasus-kasus yang lain jadi antara itu. Tetapi yang terakhir itu adalah kasus 65 yang di. Artinya yang sebelumnya sudah selesai atau ditinggalkan? Kalau sudah selesai ya belum. Ya. Tapi nggak pernah Karena- terdengar suaranya Ya, gitu dari enggak, Anda ya, itu. kasus Terdengar itu- cuma satu aja Enggak, gitu. kalau tergantung, kalau bulan Mei, peristiwa Mei yang ramai. Nah, kenapa Komnas HAM sebenarnya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan ini sampai kepada 2 opsi pun kita terima, dan kemudian kita juga dikritik di mana-mana. Mari kalau kita selesaikan, kalau mau yudisial mari. Tapi kalau mau rekonsiliasi, pertanyaan saya gini aja, ini mari kenapa kita cuma selesaikan. 65 dan korban Nah. PKI saja yang mau diselesaikan? Kenapa yang korban-korban yang sudah dilaporkan jadi ke gini, 2000 Kenapa? Ini pertanyaan saya cuma satu aja. Oke, 2008. Ya, kenapa yang 65 saja yang korban orang PKI yang mau diselesaikan? 2008. Yang orang-orang di sini yang orang korban PKI tidak diselesaikan? Itu pertanyaan ke Komnas HAM. Cuma satu pertanyaan saya. 2008 Ya. dilaksanakan penyelidikan 65. Ya. Ya. Kemudian Pak Amidan periode sebelum saya itu melakukan. Ya. Selesai 65, datanglah kemudian korban-korban 48. Saya katakan pada waktu itu, saya tidak keberatan, selesaikan dulu satu ini, kalau ada data masukkan lagi. Data kan sudah masuk ke Komnas Nah, HAM. jadi maksud saya Sekarang begini, kenapa Komnas Pak. HAM fokus pada korban orang-orang maksud PKI? saya begini, Pertanyaan saya Pak. satu aja. Iya. Kenapa Komnas HAM fokus pada penyelesaian Ya, orang-orang itu korban mungkin orang bisa langsung PKI? direspon. Itu aja pertanyaan jawabnya. Saya kira kalau hanya fokus ke Iya fokus. fokus 65 tidak juga. Iya tidak. Kenapa? Nah, Di dalam artinya simposium dalam- termasuk juga. Dalam posisi terakhir Ya. simposium Ya. kita akan mengakomodir. Kalaupun regret oleh Presiden, Ya. itu kepada semua korban, Ya. baik 65 maupun korban sebelum 65. Iya. Nah itu artinya ada pergeseran, ada niatan sebenarnya dari Komnas HAM. Nah, niat saja tapi nggak dilaksanakan. No. Itu komitmen Ya, yang ingin Cuma mengungkap komitmen tidak? nggak perlu, tapi pelaksanaan. komitmen yang publish, Pak. Ya. Komitmen yang publish, dan itu saya kira kan ini semua tergantung proses dan kemudian data. Tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau kita konsentrasinya ke 65 kan pertanyaan juga. Kenapa peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang belakangan dilakukan kok 65 kok enggak? Padahal kan ada peristiwa 98, ada peristiwa Petrus 82, itu yang justru didahulukan Iya, saya cuma penyelidikannya satu oleh pertanyaan Komnas HAM. saja ya Pak Nurholis. Jadi saya kira yang saya tanya Pak ini- Nurholis. itu- Saya tanya dulu, saya jawab iya, saya. iya, itu Tanya tergantung data, pertanyaan saya kira, saya. Pak. Iya. Kenapa difokuskan pada korban orang PKI saja? Yang laporan korban PKI membunuh orang-orang, saya tahu di mana kuburannya. Dan kalau itu dibongkar orang-orang komunis yang terbunuh, dibongkar, saya akan juga bongkar di mana kuburan orang-orang yang dibunuh oleh PKI. Saya tahu datanya. Nanti kalian buka. Jadi Pak Nurholis Maji, Pak Nurholis ya, Nurholis saja, Pak. Nurholis ya, Iya. Nurholis, orang Komnas HAM, sorry ya, Anda jangan fokus aja kepada korban PKI. Ya, nanti ada orang pikiran Pak Nurholis ini orang PKI, mungkin kok dibela aja orang PKI. Karena- ini anggapan kita semua loh. Ah. Kenapa korban-korban kita tidak pernah diperjuangkan dan tidak pernah masukkan dalam simposium ini? Ya, saya Itu kata- aja. Jadi gitu aja jawabannya. saya katakan bahwa enggak. Anda tidak berimbang. Oh. Tidak berimbang. Nggak, karena Kalau- jarang kalau- tidak Tidak berimbang. selantang ketika peristiwa 48 begitu loh. Saya- Ya, enggak gini berimbang. ya. Komnas HAM tidak berimbang. Simposium juga tidak berimbang. Kalau diminta Presiden minta maaf, ya Ya. toh, sebagaimana kasus terhadap aborigin itu case-nya lain. Kalau korban menyesal juga, Presiden boleh minta menyesal kepada rakyat Indonesia bahwa semua kejadian pelanggaran HAM, termasuk orang-orang PKI itu, termasuk korban PKI, negara minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan minta maaf sama orang-orang yang PKI korban. Itu yang Anda usulkan. No, pada Nah. konteks itu Pak, kami bisa memahami dan kami setuju. Ya, setuju Ya, ya? ya. Nah, jadi sampaikan ke Presiden, No. jangan hanya kepada orang PKI yang korban, termasuk korban PKI, termasuk rakyat Indonesia,
termasuk semua yang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, Presiden minta maaf, baru itu bagus. Iya. Ya. Betul, memang Nah, itu yang dimaksud. itu yang dimaksud saya kira ya. Cuma begini Pak. Iya, benar. Cuma Kalau begini, Pak. pikiran dari Pak Agus saya setuju, tapi kan kenyataannya dalam itu. Sama simposium itu bagian dari Iya. Pak Agus dan lain-lain ya, berpikir keras. Karena begini Pak Bu, simposium itu sendiri awalnya kita ditolak kok oleh semua pihak. Rekan-rekan TNI ya, itu nggak mau hadir. Yang lebih aneh lagi, teman-teman juga nggak mau hadir. Teman-teman itu siapa? Teman-teman NGO, korban yang saya maksud korban 65 ya. Saya bilang lah ini kan kita mau menjembatani pertemuan. Ya, ya. Nah, bahwa kemudian selama proses Pak ya, betapa sulitnya sebenarnya ngurusi persoalan ini. Selama proses kemudian yang banyak hadir itu adalah korban, kami sudah berusaha memberikan kesempatan yang sama. Nah, Nggak, maksudnya itu sikap Komnas HAM-nya. nah, itu sudah terjawab yang tadi Bu. Ya. Yang tadi sudah terjawab saya kira ya. Itu sudah terjawab saya kira itu ya. Nyesal ini Komnas HAM nyesal. Dia fokusnya kepada korban orang-orang PKI, korban kita. Lu Bukan tadi ngomong begitu nyesal. juga Pak. Maksud saya kan kalau kerja itu kan berdasarkan data. Ya, data informasi sudah dimasukkan itu yang Komnas HAM yang dimasukkan ada. kok. Nah, hanya Dimasukkan kemudian oleh Amidan ya, sekarang- terima toh. Laporannya Amidan punya sama Kolonel Firoz. Terima toh? Ada toh datanya toh? kan di Enggak, jawab, datanya ada kan? kan di situ ada bagian-bagian Pak. Ada toh? Ada di Saya di tanya bagian juga, iya, ada data Amidan sama data Kolonel Virus ada nggak? Ada di periodenya Pak Amidan. Ada, udah. Jadi pedo Anda nggak dipakai itu. Pakai. Jadi kalau Anda sebagai Komnas orang hak asasi manusia berimbang, pakai Amidan punya laporan Kolonel Virus, sandingkan jadi satu bahwa semua bangsa Indonesia jadi korban. Itu yang Anda masukkan dan itu mestinya simposium itu lakukan. Memang datanya Ya, toh? lebih lengkap yang setelah Tapi di 65 dalam begitu itu Pak saya dengar Nurholis. dan Saya kira iya. melalui karena memang WhatsApp sudah- itu, kita akan- wah, Saya suaranya kira orang PKI semua yang bicara, Ya ribut. terpenting karena gini Pak, saya melihat ada prejudice yang luar biasa. Ya, bukan prejudice, fakta. Prejudice, saya kira Fakta. ya. Kalau misalnya kita bicarakan secara baik-baik Ya. ya, semua persoalan ini ya, Ya, bagus. kita tidak akan ada masalah. Pak. Ya, bagus. Karena Jadi Anda begini, itu keluarkan semua data yang Virus Fauzan, Nah, jadikan satu itu korban masih PKI. memerlukan tindak lanjut. Tidak lanjut sudah. Jadi datanya kurang lengkap, tidak selengkap yang menerima kan? Apapun kami siap. Pak. Ya, siap, ya, apapun bagus. kita siap. Komnas hanya bagus, saja gitu. menurut saya kan semuanya perlu proses. Nah, datanya Nah, apa nih, prosesnya Pak? sudah lama. Duluan laporan Iya. Amidan lagi daripada yang laporan yang baru PKI itu. Datanya apa Mereka sih kok juga kalau sudah menurut lama, Komnas Ada HAM bukunya tidak sudah lengkap? masuk, lengkap sudah. Di mana korban, siapa korban, di mana kuburan sudah lengkap. Korban 65 juga Iya. sudah banyak Iya, masuk banyak. lama, Ya. Pak. Komnas yang dibantai oleh PKI banyak toh. Ada kan laporannya? Kalau gitu ada, jadikan satu, sandingkan, selesaikan masalah bangsa. Barang Ya nanti begitu. kita rapikan, Pak. Nanti Jangan kita nanti rapikan. sekarang. Terlambat lu sudah itu. Baik, kita harus break dulu nanti ke Komnas Pak HAM itu Fuad berpihak. Bawazir, tapi kita harus break dulu ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kan saya ke Pak Fuad Bawazir ini karena temanya memang menyangkut sejarah. Jadi narasumbernya sudah saksi sejarah semua ini ya. Ya kita Kecuali ngalami saya. semua lah. Nah, Pada kecuali- waktu 65 Kecuali dia kita nggak ngalamin kita, tuh. kita ngalami gitu ya. Saya tidak tahu kalau saudara Nurholis gitu. Belum, ya. Pak. Belum ngalami lah. Jadi karena begitu nggak kan. ngalamin jadinya. Kita ngalamin. bisa Jadi bagi dibayangkan. kita sejarah itu udah dengan pemahaman kita, keyakinan kita yang kita tahu seperti itu. Mungkin si A tahunya seperti itu. Mungkin si ini memahami seperti itu. Jangan dong sejarah namanya Nabi Isa atau yang orang bilang Yesus disalib saja. Ada yang mengatakan salib begini, ini begini, masing-masing dengan keyakinan dan pemahamannya masing-masing sudah lewat. Gitu kan. Nah, jadi kalau saya terus saja peristiwa ini sudah 50 tahun lebih, sebagian besar sudah pada lewat, sudah pada gib, ngapain kita ributin lagi? Orang-orang ini juga sudah sekarang ini alhamdulillah sudah nyampur, dan peristiwa begini nggak cuma satu-satunya G30S. Ada peristiwa tadi yang udah disebutkan, nggak saya ulang lagi kalau gitu, ada DITI, ada PRRI, ada Permesta, ya macam-macam lah itu peristiwa itu. Ada pembubaran partai Masyumi, ada PSI. Tapi ada yang menganggap ini PKI ini masih mengancam Pak bisa bangkit lagi begitu Pak Fuad. Gitu ya. Ya itu isu kedua lah. Nanti kalau bangkit lagi juga paling diajar. Kan begitu, itu mah gampang aja. Kalau itu saya nggak takut. Tapi ada peristiwa gitu itu memang banyak. Sejarah perang saudara di Amerika juga begitu. Orang utara, orang selatan sampai sekarang udah ganti generasi banyak. Ya pemahaman saya sih dari nenek moyang saya ceritanya begini, yang ini begini. Dan sekarang nyatanya di masyarakat sudah terjadi cair dengan sendirinya, sudah selesai dengan sendirinya, rekonsiliasi dengan sendirinya.
Itu yang anaknya ini katanya ini juga sudah gabung, sudah sekolah, sudah nggak ada ribut. Justru ini yang diungkit-ungkit begini, saya malah lebih khawatir. Satu, ngerepotin pemerintah, buang energi. Orang mau bangun ke depan, ini ke belakang aja, ini orang-orang mundur nih, ke belakang dulu. Tapi nih. mungkin akan beda bagi keluarga korban, Pak. Mungkin Pak Fuad mungkin bukan keluarga korban. Semuanya Kan? itu korban. Semuanya itu korbannya itu kan tadi dibilang bagus tuh Nah, sebelum maksudnya dan keluarganya sudahnya. terbunuh dari peristiwa-peristiwa tersebut kan memang ingin menuntut kebenaran begitu Pak. Apa sih sebenarnya yang terjadi begitu? Dan itu memancing orang yang di sini mengatakan sebaliknya. Nanti saya dengerin sendiri. Mereka itu anak-anaknya harus minta maaf tuh, bapaknya berbuat begitu, nerorin kita segala macam sampai begini-begini. Suruh akan jadi ribut lagi. Nanti kalau sejarah dibaca dengan lain lagi, oh berarti kalau ini benar, oh berarti dulu TNI sama umat Islam khususnya NU yang jahat marah lagi ini kan. Itu lewat aja. Sejarah itu semuanya begitu lewat. Kalau saya itu sebetulnya nggak usah terlalu diributin. Udah selesai. Jadi nggak usah dibahas lagi kan itu loh, Nggak usah Pak? dibahas, orang-orang nganggur kurang kerjaan. Terus terang aja. Iya, Pak, kan? ini malah menimbulkan Bagi konflik saya, baru. Jadi masalah saja. Membongkar luka lama Nggak lah ya. bisa juga Membongkar itu mau lama, diapain membongkar gitu lama. loh. Sejarah tuh dari waktu ke waktu memang ada terus di semua negeri, di semua bangsa sejarah kenabian Tapi aja begitu. apalagi seperti Pak Agus ya Karena 50 tahun. korban juga tetap saja ada Udah keinginan selesai. keadilan diungkap Pak. Beda mungkin Apa? clearnya Ron. Yang mau keadaan di hidung kita orangnya udah pada lewat. Tetap saja, mendingan malah ini lebih luka. Orang selesai. Tapi dengan tetap ini. masih ada pertanyaan loh, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ada yang mengatakan wah ini CIA terlibat, ada yang mengatakan ini Ya ada yang itu mengatakan nggak rekayasa pernah. dan Emangnya kalau ada rekonsiliasi, ada seminar simposium yang tadi itu yang debatan seperti itu akan selesai? Nggak juga. Geblek saja di mata saya, mohon maaf, itu geblek, bodoh, buang energi. Nggak selesai juga. Masing-masing kan nulis sejarah juga, akan ini beda sendiri. Satu dengar dari kakeknya, satu dari ayahnya. ya satu mungkin dari ini deh Pak Agus ini. akan begitu. Anda terus. sependapat jika Nggak udahlah sependapat. dilupakan saja lah, kita maju dalam melupakan saja. Faktanya di lapangan Ya, sudah selesai, ya, udah ya, rekonsiliasi ya. dengan sendirinya. Mengapa diungkit-ungkit lagi sih ini, Pak? Gitu. Jadi tajam lagi. Kalau Saya ngeliatnya begitu. dilupakan, kita tidak akan bisa belajar dari kesalahan kita. Itu. Lihat bangsa-bangsa lain. Ini masih sangat mungkin untuk terulang kembali, sadar atau tidak sadar kita. Kita ingin belajar apa sih yang salah pada waktu itu. Itu pertama. Nggak akan terjawab, saya katakan itu. Yang kedua adalah bahwa kalau tidak, itu juga PKI akan merasa dia sebagai korban. Dia tidak pernah merasa bahwa dia pernah buat kekerasan juga. Nggak akan Itu tercapai pada juga itu target. 1 Oktober saja itu sudah mulai dilupakan, tertutup dengan apa yang terjadi terhadap korban anggota PKI setelah 65. Ini terlupakan. Kedua, yang ketiga konkret nih. Ini konkret Pak. Saya menghadiri sebuah pertemuan di Taman Ismail Marzuki yang di Jalan kiri. bukan ASEAN Writers Festival. Gitu. Di antaranya adalah Ingat 65. Ada 4 orang di situ, generasi muda, mereka lahir setelah 65. Mereka tidak mengalami 65. Terus kemudian ketika ditanya satu persatu, semuanya mengatakan ini kita bisa berbicara bebas seperti ini karena Orde Baru telah menutup pendapat kita dan kita tidak bisa berbicara bebas pada saat Orde Baru. Kita sekarang bisa berbicara bebas tanpa tekanan dan tanpa rasa takut. Apa yang mereka katakan? Mereka menyalahkan semua itu. Pemahaman mereka tentang tragedi 65 adalah kesalahan Orde Baru. Ini karena tidak banyak yang cukup untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebelum 65. Untung pada waktu itu terungkap, ketangkep gitu. Kalau seandainya tidak ada ini muncul di atas permukaan, kita akan kehilangan kendali atas Nah, ini apa yang Kalau ada. itu Saya benar gini, sebentar ya. Ya. Kalau itu Pak nggak ada tuntas selesainya. Memang biasa kalau ada perubahan rezim, ganti itu orang yang ditahan politik itu lepas itu biasa. Contohnya gini, waktu zamannya Orde Lama itu tokoh-tokoh Masyumi, PSI, Pohon Murba yang semua itu di penjara. Nggak bisa berkutik, nggak diadili juga di penjara. Begitu ini lengser, mereka keluar. Itu sudah. Nggak ribut juga mereka, ya udah mereka udah nggak minta rekonsiliasi. nggak ada, Gini, dia gini, udah gini. tahu mereka itu Gini, orang-orang gini. intelektual. Baik, Mereka silakan kalau Pak ini kan Kiflan. kurang Agus nalar. ya. Ini Kalau pikiran begitu. Pak Agus Wijaya Begitu. sebagai gubernur Lemhanas seperti ini clear, bagus. Ya. Bicara yang 65, tapi bicara juga sebenarnya bagus. Mestinya Lemhanas sebagai suatu pusat kajian bagi negara dan ketatanegaraan, coba
masalah simposium yang kemarin, buat simposium termasuk yang sebelum 65, apa yang dilakukan oleh PKI, termasuk Komnas HAM, apa yang dilakukan PKI, kekejaman PKI itu, mulai 60 yang pusatnya paling tinggi mulai 60 itu mulai ganasnya PKI, pembunuhan, agitasi. Karena propaganda. simposiumnya judulnya membedah tragedi 65 saja, Pak. Iya. 48 nggak dibikin judul. Iya, Tragedi itu ada proses timbal balik. ya, tapi Pak, di dalam sebelum- itu saya melihat, wah semuanya kok bicaranya yang korban PKI, yang korban kita nggak dibicarakan. Karena tidak ada yang Jadi hadir. sangat bukan tidak Tidak ada hadir. yang hadir. Memang kita itu mengetahui ada yang hadir dari gerakan bela negara. Saya lihat itu ada perwakilan. Sekarang begini, Pak. Jadi Saksi, begini Pak, aja. ya. Jadi Saksi, Pak saksi, Agus Pak, ya. ya. Saksi, Pak, ya. Ya, ya. Saya itu cari referensi. Kita tidak hanya terbatas kepada sumber di dalam ruangan. Ya. Kita menggunakan referensi-referensi yang ada. Ya. Beberapa minggu sebelumnya saya itu ke Pusjarah TNI. Ya, Pusjarah Tolong lengkap. cari, Kalau lengkap tolong itu. cari Ya. arsip-arsip tentang kejahatan PKI. Ya. Dan saya tidak mau hanya misalnya PKI itu intimidasi HMI, PKI itu CGMI menyuruh HMI. Nggak usah pakai jauh-jauh. kain. Seknek sudah mengeluarkan buku putih tentang GTW PKI. Saya mencari prolog, data. nalog, epilog. Di Saya cari saya punya pembunuhannya, bukunya. Pak. Saya cari buku pembunuhannya. setebal ini dikeluarkan Pusjarah ABRI bagaimana itu komunisme Itu sudah dari digunakan. awal mulai terbentuknya 1914 sampai dengan sekarang. Ada itu di Pusjarah. Pembunuhan Itu yang juga mana begini. maksudnya, Pak? Coba Itu datang ke Pusjarah tadi Bapak tebal tanya gini. kepada Kapus Jarah, Ya. saya ambil 3 set itu. Ya itu betul. Itu saya gunakan itu. Jelas itu loh. Itu Jadi saya gunakan. Tapi kalau itu mengapa gunakan, judulnya? Dan di situ juga mestinya Pak ada. Gubernur, mestinya Pak Gubernur bicarakan bahwa ini PKI ini buat kejahatan. Memang itu betul. Ya, Laporan Komnas kami HAM buat seperti itu. bicara. Laporan Ya. kami seperti itu, Ya, Pak. itu tapi kenyataan Ya, tidak. enggak. Jadi Saya kenyataan baca. tidak Lihat sampai kehidupan sehari-hari jadi de facto itu kalau udah ada beres, rekomendasi nggak nanti masalah. yang saya saya dengar rekomendasi dari tim yang ada di dalam, saya baca bahwa salah satunya ada pernyataan penyesalan dari pemerintah terhadap GT PKI dan korbannya, ya toh, bukan terhadap seluruh rakyat Indonesia yang akibat PKI, bukan termasuk semua kejadian negara yang di situ negara atau rakyat terjadinya pelanggaran Baik. HAM berat. Kalau Baik, itu Pak Sulu. negara sang presiden ngomong besok, kami menyesal terhadap kejadian mulai tahun 48, 65, Perang Peri, Permesa, DIT, kami yang sudah negara ini kalau terlibat kami minta maaf. Itu memang ada. Kalau itu negara Ada, nanti itu ada. presiden ngomong bagus. Itu ada. Tapi kalau presiden menyesal terhadap enggak. korban G13 PKI dan orang-orang PKI, maka presiden Tidak akan. sudah membuat Tidak sesuatu akan. yang akan terjadi Tidak akan. letusan baru. Satu pesan, Mbak. Ya. Saya tidak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan ayah saya Ya. yang masuk peti di lubang sumur tua di lubang buaya. Ya. Mana mungkin sih Ya. saya mengabaikan dan saya mengorbankan pengorbanan ayah saya. Bagus, bagus. Mana mungkin? Bagus. Pakai logis. Ya, Ya. bagus lah Oke, gitu. baik. Tapi jangan Ah. jangan terjadi pada Enggak. Kalau sudah dibaca itu termasuk semuanya, rekomendasi itu mundur. untuk membuat restrukturisasi organisasi, arahnya termasuk mengeluarkan peraturan peninjauan peraturan-peraturan, arahnya cabut tap MPR, arahnya cabut Undang-Undang 27, arahnya Koter yang akan dibubarkan sebagai pikiran Nggak ada, Pak. nggak ada. Itu nggak Ya, ada, loh. nggak ada. Ya Koter nggak bagus, disebut. kalau itu bagus Nggak ya. disebut. Makanya kita bicara dulu, Ada Pak. rekomendasinya ada. Saya lihat itu ada rekomendasi. Oh, begitu. Ya kan Kita ada pernah bicara Poin lain saya kira. ya. Itu poin lain bagaimana? Ya, Saya jadi kira. jangan begitu ya. Tapi ya, Saya sudah rasa begitu ya. Sudah Jangan begitu ya. diklarifikasi tidak, Pak? Jadi Katanya. jangan ada presiden menyesalkan korban orang PKI. Itu jelas. Kalau nanti rekomendasinya menyesalkan korban orang-orang PKI saja, tidak menyebut korban yang dibunuh oleh PKI, tidak menyebut semua kekerasan negara dilakukan ataupun masyarakat dilakukan. Kalau menyesal seluruhnya bagus. Baik, baik. Ya Bagus, presidennya ya. juga nggak ngalami ini kok Ya. dia suruh minta-minta dibebani ke presiden Negara, sekarang. Pak. Kasihan Negara, juga negara. kalau saya Ya. bilang ini nggak fair. Negara. Nggak Kalau fair. saya lihat Udah. sejarah udah Baik. lah, di mana-mana udah lewat, Pak. sekarang udah rekonsiliasi. Bapak nanti sampai rumah tanyanya putri putra Bapak. Nah, apa yang kau ketahui tentang peristiwa 65? Ini salah orde baru, Pak. Waduh, gimana? Ada yang begitu, ada yang Tapi kita tidak akan diam aja. begitu, ada Baik, kita akan lanjutkan. Kita harus break dulu, menarik ada ini yang ya. bilang, emangnya gua pikirin. Kita lanjutkan, saya ke Pak Fuad Bawazir. Ini menarik sekali kalau menurut kata Pak Agus ini. Terus terang masih banyak orang generasi muda, mungkin saya juga termasuk yang bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi 65? Benarkah ini sebenarnya rekayasa orde baru saja begitu Ya kalau saya orang yang tahu ngalami, saya yakin betul apa yang terjadi. Saya lihat, saya rasakan, saya pahami itu nggak ada rekayasa. Memang begitu. Saya menjelaskan kepada keluarga anak saya gitu. Tapi saya tidak pernah menanamkan soal dendaman. Toh
sekarang juga Tapi sudah. anggapan seperti yang saya itu banyak juga perlu diluruskan tidak Iya, menurut Pak Fuad? ya karena Oh, memang ya, setelah perlu itu, juga, setelah perlu. kejadian pergantian pemerintahan, kemudian banyak orang yang nebengin seolah-olah penggantian pemerintahan itu dikaitkan dengan ini kejahatan pemerintah. Anggap sebagai kejahatan. Itu kan namanya juga penyimpangan. Padahal sudah kejadian. Emangnya kalau udah kejadian seperti itu memang seperti itu, terus sekarang mau diluruskan, tapi selama ini salah. Ya udah nggak, memang selama ini ya seperti itu. Udah. Ya. Jadi memang kalau mau diluruskan ya itu kan akan menjadi perdebatan. Tapi kalau dipancing-pancing terus seperti ini, kalau menurut saya justru ini menimbulkan ketegangan pada generasi penerus. Kalau saya nggak mau membuang energi untuk mikirin ke depan, nggak usah banyak membuangin waktu ke belakang. Ini yang mancing-mancing, ini yang goreng-goreng di mata saya. Ini yang membuang energi. Ini Pak, membuang energi. Akibatnya repot itu Pak Nurholis, generasi karena generasi memang sekarang kata- jadi tegang lagi gitu. Kata Pak Fuad secara de facto sebenarnya sudah beres, tadinya Udah adem ayem. rekonsiliasi, udah menikmati Udah, kebebasan udah, masing-masing udah, gitu loh. Sudah tenang. Saya mengakui beberapa hal, tetapi beberapa hal perlu kita diskusikan. Bahwa rekonsiliasi telah terjadi secara natural, alamiah, Ya. itu juga kita akui ya, memang ada Ya, itu. udah selesai. Dan itu juga ada yang alamiah, ada juga yang by encourage. Misalnya ada sarekat, teman-teman sarekat itu memang bekerja di akar rumput. Saya kira itu pekerjaan mulia, tetapi ada juga korban yang terus mencari, merasa belum mendapatkan keadilan di negara ini. Nah, itulah yang baik di dalam maupun di luar negeri, itulah yang datang ke Komnas HAM, ke lembaga-lembaga lain. Nah, saya kira ini kan harus mendapat saluran juga. Nah, apa yang menjadi tuntutan itu soal keadilan. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan masa lalu, kan kita nggak bisa juga menutupi misalnya tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Semua pihak saya kira memerlukan itu. Nah, Ya kata ya, semua sebenarnya pihak. itu sejarah itu versi No. ini sebenarnya ini Jadi- versi ini sebenarnya ini. Tapi- orang menulis buku saja Betul. peristiwa G30 orang Iya. bule-bule itu nulis beda-beda. Tapi Orang perlu nggak ada beda-beda, tim beda-beda, pengungkap susah. fakta begitu, Betul. investigasi begitu kan Gitu bisa kan? nih Pak berdasarkan Ya, data-data. kalau pengungkapan fakta, ya mari kita keluarkan fakta semua. Ya, ya, kita buka ya, fakta ya. semua. Kalau negara akan buka, Ya. kita buka-bukaan mulai tahun 45. Ya, ya. Kita buka semua sejarah apa yang terjadi dilakukan oleh si A, si B, Si B. oleh PKI, oleh PSI, oleh Marsumi, oleh DTI, oleh PDI Permesta, oleh RMS, oleh PKI lagi 65, ya. Kalau kita membuka, mari kita bentuk tim semuanya. Tapi Menurut saya jangan ini cuma mengungkapkan membuka luka dan membuka permusuhan luka lama, ya kan? Sudah tenang. membuang tenaga itu versi saya ekonom Pak. Ya. Membuang tenaga, membuang selama ini kalau saya ini orang-orang kurang kerjaan nganggur. Tapi rasa keadilan juga tetap harus dipenuhi dong Pak Ya, bagi orang. sudah kita keadilan buat kan sudah berjalan sesuai adil, dengan sudah waktunya. dibuat Misalnya pengadilan sudah ada militer, pengadilan militer adil. zaman ini Apalagi zaman dong? itu sesuai. Kalau mau nuntut seperti itu tadi saya bilang partai-partai dulu yang ada dibubarin, dijeblosin penjara nggak pernah diadili. Kalau sekarang tidak diadili juga, ya yang Tapi berbuat ada pada orang mati semuanya pembunuhan juga. massal Ngapain? seperti itu kan Ya. perlu diungkap Pak siapa yang ya, membunuh. pembunuhan Jarang. massal. Kalau mau kita ungkap, saya juga akan ungkapkan di mana kuburan orang-orang NU, orang Muhammadiyah sekarang ada sama saya, yang sama Amidan dulu itu. Kalau mereka bongkar, kita bongkar. Terus kalau kita ini bongkar, ini kamu salah toh? Ya sudah. Sekarang mereka sudah mengungkap itu, mau membangkitkan PKI, katanya sudah buat gambar-gambar Palu Arit, sudah membuat sudah melakukan deklarasi, sudah melakukan buat organisasi baru, dan sudah menyatakan kami, kata Rika Citaning baru-baru ini seminggu lalu, dia mengatakan kami pengikut PKI sudah siap, jumlahnya 15 juta, tambah anak-anak lebih banyak. Dan dia sangat benci, aku bangga sebagai anak PKI, anak PKI masuk DPR, bencinya sekali bagaimana dia kepada Orde Baru. Nah, keluarga itu Kalau katanya tidak ada 30 Orde Baru, juta, lebih banyak lagi. negara ini runtuh. Kalau tidak ada tentara yang mewaspadai hal ini dan kemudian dipimpin oleh Pak Harto, negara itu sudah hancur. Udah perang saudara, udah habis-habisan. Tapi karena Orde Barulah tenang selama 32 tahun. Nah, sekarang Orde Baru ditumbangkan karena dikatakan tidak benar. Mungkin ada tidak benarnya. Setelah ditumbangkan, terbuka, bangkit lagi orang PKI, buka luka lama, luka baru. Ada agenda semacam itu nih Pak Nurholis untuk Nah, membangkitkan lagi. saya kira kalau analisis ya pasti ada versi ya. Ya. Analisis bisa begitu, bisa seperti yang disampaikan Pak Kiflan, karena itu analisis. Analisis dan fakta. Tapi kalau sejarah, analisis bersama fakta kalau sejarah- dan data.
bahwa orang-orang PKI Secara keilmuan, sudah secara- melakukan Kalau langkah-langkah. sejarah udah lewat, udah kejadian. Lewat. Sejarah itu Ya. ada kebenaran. Iya. Nah itu, karena kita sedang tidak menyusun novel di Iya. negara ini. Kita ingin mengetahui Nah, yang benar yang mana? Coba sekarang Nah, saya yang mau benar nanya. menurut Anda Coba, yang mana? yang benar yang kan mana? kita coba? terbuka ini. Ya. Ya, yang benar yang mana? Coba. Bukan, kita terbuka. Anda terbuka untuk orang PKI, tapi Tidak. untuk yang dari Bukan. kita tidak. Nggak, saya bilang tadi saya terbuka, Iya, Pak. iya, terbuka. Saya bilang terbuka. Iya, Saya terbuka sudah- untuk orang PKI. Maksud saya gini, no, Pak. no, Pak. no. Enggak, Buktinya, kalau saya nggak laporan begitu. Saya mau Komnas HAM nanya aja, kalau ini untuk saya yang salah, Amidan, salahnya di mana, Anda benernya nggak di mana, masukkan? gitu aja gitu. Pak, Terbuka untuk orang PKI. apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM ya itu adalah dugaan. Nah, Nah, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti supaya dugaan ini menjadi final. ya, tetapi untuk orang PKI toh. Saya terbuka kedua-duanya. Entah buktinya. Nanti Kenapa dulu, nggak buka nanti yang korban dulu, orang PKI? nanti dulu. Cara penyelesaiannya Ya. adalah melalui dua cara. Ya, Satu melalui peradilan. itu untuk orang PKI you punya rekomendasi. Yang Sekarang kedua- banyak saya baca rekomendasi yang you. kedua- Tidak ada untuk orang korban PKI. Ya, karena Udah, memang itu tutup. belum Berarti Anda nggak benar. Itu belum dilakukan. Belum dilakukan. Kenapa saya sudah berkali-kali omongkan, kenapa Anda tidak ikut Pak. sertakan? Makanya bener saya Anda ini kalau sudah, ini nggak dibahas, sudah. Anda nggak benar, saya sudah. dengan No, no, no. sendirinya. Dan ini diberlakukan, Bygone, sudah mereka bygone, ini lakukan, gitu ini loh. didiamkan. Yang kedua adalah langkahnya rekonsiliasi. Ya, Nah, rekonsiliasi untuk siapa? Rekonsiliasi untuk semua. Ah, kalau untuk semua, Nah. kenapa tidak dibawa yang korban PKI? Ayo jawab. Lah itu yang kita misalnya disimpan. lewat simposium itu Apa? adalah salah satu upaya menemukan kedua belah pihak Tidak sebenarnya. ada di dalam itu. Tidak ada di dalam itu. Kenapa? kita sudah Karena berusaha, orang-orang Pak. PKI ini yang Anda Kita simposiumkan sudah berusaha. Baik. bunyinya kan termasuk untuk orang yang korban PKI. Kita sudah berusaha mendatangkan kedua Berusaha, belah tetapi pihak. apa? Ujung Apalagi itu, ini tapi itu yang pertama, Pak, saya yang kira. gampang lah ya. You Iya. generasi muda lagi. Iya. Nggak akan inilah. Wong ini yang udah punya mendata kayak sejarah pusat sejarah TNI, pusat sejarah ini yang udah ngalami zaman itu udah punya data itu. Percaya boleh, nggak percaya itu sejarah udah dengan fakta yang ada saat itu. Nggak percaya udah ditutup. Anda mau mencari nggak ketemu, tambah ruwet. Tambah banyak, tambah beda pendapat nanti, Baik. tambah. Saya kira dan enggak. tambah Saya mereka kira sekarang enggak ini sudah bangkit. Belum apa-apa aja, Anda udah Karena dicurigai merasa sama dia Pak benar. Nara. Ya, enggak, Pak. Bangkit Gitu kan? sekarang mereka Baik. dan menyatakan dirinya udah siap. Wah, kita udah siap perang juga. Benarkah Yang kita dibangkit? korban-korban PKI sudah siap perang. Baik. Dan hati-hati orang PKI sekarang, anak-anak PKI di bawah Rikap Citaning dan di bawah siapa saja yang menyatakan akan siap perang, kita siap perang. Dan kita akan hancur Indonesia. Mau hancur Indonesia, tutup buku lu. Gak usah lagi dibuat dibungkit-ungkit lagi, dan pemerintah Itu jangan yang coba-coba minta saya maaf kepada orang PKI. menghindari luka dan luka lama, permusuhan lama. Wong ini de facto udah jalan, Sudah beres, yang ya? ini udah jadi Baik. ini Kita udah akan bisa bahas jadi lagi ya, ini. kita harus gitu break loh. dulu ya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjutkan, ini contohnya yang terjadi di ruangan ini Pak Agus. Belum apa-apa, malah ribut begitu, malah Ya, konflik. ya kan baru apalagi, mulai. Ya, iya, baru mulai. apalagi Saya kalau kira akan bisa kita akhiri. Iya. nah ini justru kontraproduktif diskusi kok. maksud dari Pak Agus tadi untuk mengungkap dari 48 dari sebelumnya sampai 65 yang terjadi justru misleading. Malah yang tragedi 65 saja yang menjadi sorotan, bahkan Dan itu untuk usul orang PKI saja, tragedi 65-nya. Iya. Itu di dalam Jadi tidak dari Komnas HAM berimbang. saya baca kok. bahkan cenderung men-trigger bangkitnya kembali PKI seperti itu. Ya, semua penyelesaian atas konflik yang keras pada masa lalu itu memerlukan keberanian. Kultur kita adalah tutup. Kita nggak tega berdebat keras. Tadi disebutkan Orde Baru itu menyelamatkan bangsa. Kalau enggak, ini adalah akan terjadi perang saudara. Orde Baru itu mensejahterakan bangsa. Tapi generasi muda sekarang nggak tahu itu. Generasi muda sekarang itu menyalahkan Orde Baru. Ini Iya, konkret loh Pak. Ini iya, konkret. Kenapa? Dan- Karena orang-orang PKI itu ngomong kan nggak benar, Iya, Orde Baru. Tapi orang ya. bagaimana kita kalau menganalisa? Pak Gubernur Nas ngomongkan Karena itu tidak bahwa ada- Gubernur Orde Baru itu benar. Tidak Karena ada dalam konteksnya menyampaikan itu bagus. peristiwa Gubernur Nas. sebelum 65 tidak ada yang menyampaikan. Tidak ada. Salah satu dari passion saya adalah memaksa PKI untuk mengakui, hei PKI, tanganmu ini berdarah juga. Nah, sekarang paksa, ayo paksa. Gitu. Nah, Gubernur sampaikan Saya nanti duduk di dalam forum-forum. Saya mendirikan FSAB. Bukan berarti saya itu duduk. Tapi pesan makan-makan. itu tidak tertangkap Pak ya. Karena simposium itu judulnya membedah tragedi 1965 begitu. Oke. Itu orang arahnya sudah kemana? Sudah tahu kan? Sudah terarahkan bahwa ini untuk Sudah. korban. Untuk itu rahasia. Oh, yang orang Itu PKI. rahasia. Iya. Karena kami mendapat mandat dari pemerintah. Iya. Rekomendasi kami hanya kami
sampaikan kepada pemerintah. Ya. Kami tidak sampaikan kepada publik. Ya. Percayalah, keseimbangan itu merupakan salah satu tujuan dari simposium. Ya, tolong masukkan ya dalam hasil Masuk simposium. itu. Masuk. Jangan hanya memikirkan orang PKI saja, korban PKI sudah dipikirkan bagaimana keganas PKI. Tolong sampaikan oleh Gubernur Lemhanas ya. Betul. Bagus. Metodologi. Ya. Dengan korban yang banyak, korban keganasan PKI, Ya. kiai, Ya. aksi sepihak, bagus. lubang buaya. Saya hormat kalau begitu, saya hormat. Itu ya. Tapi kalau nanti isinya lain cuma orang PKI korban, wah. Metodologinya adalah karena ini semua dan semua adalah dalam wilayah kewenangan negara. Dengan ini secara moral dan politik negara mengambil alih dan tadi itu menyatakan penyesalan kepada seluruh rakyat Indonesia, Iya, semua betul. korban. Jangan Dari sampai kepada orang 48. PKI. Mungkin ini yang jarang terdengar dari Komnas HAM sehingga orang Kalau isinya rekomendasi Gubernur Lemhanas saya hormat. Saya kira Ya, ini perlu ya, kerja ya, panjang ya. Jadi dia tidak, apa yang kita capai hari ini bukan hari ini saja. Nah, apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Pak Midan dilakukan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ya. tim Pulau Buru Ya. itu secara bersamaan Ya. juga jalan. Ya, tapi sampaikan dong di Nah, depan umum. hanya- Jangan Anda cuma menyampaikan orang Amidannya disimpan. Karena memang tanggung jawab Anda saya nanti untuk dikira orang-orang tim PKI dong. 65, tim 65 tanggung jawab saya. Nah, yang 48 tanggung jawabnya siapa? ada tim terdahulu. Kok nggak bersuara begitu ya? Enggak Bukan, sombong dari udah, udah udah, Komnas HAM ini Saya kira institusi. udah masuk semua. Bukan itu, Pak. Saya Jadi kira kalau mau Komnas HAM, no. Komnas HAM mau berkata Komnas HAM hak asasi manusia, semuanya you buka ya. Saya kira kita Baru sudah saya hormat sama you. Kalau enggak saya menuduh kamu PKI. No, Bilang gitu. Pak, no, Pak. Saya kira paling tidak anak PKI. Saya kira- paling tidak orang yang pengikut PKI. Saya pikiran saya. Karena Anda hanya bicara 65. Dalam laporan Komnas HAM saya baca soal keluarga, hanya 65 soal saja yang keluarga nanti kita 65. ngomong siapa kita. Ya. Cuma begini, apa yang dicapai hari ini bukan merupakan pekerjaan yang Ya. tiba-tiba. Ya. Tetapi ini sebuah proses yang panjang dan prinsip rekonsiliasi Ya. mustahil kalau itu hanya satu pihak. Ya. Nah, Baik, itu baik. mustahil. Ya, Dan jadi- Komnas HAM memegang kalau Ya. ini mau rekonsiliasi, Ya. maka semua pihak memang harus berkumpul, Ya. termasuk malam ini. Ya. Kenapa kemudian saya juga mau hadir Baik. di acara ini? Ya, mau hadir itu sekarang saya Karena minta tolong. Sekarang Komnas ini HAM juga semua bagian permasalahan yang dari dia proses rekomendasi itu. jadikan selesaikan bersama-sama untuk Iya. seluruh bangsa, bukan untuk orang PKI Baik, yang di dalam baik. laporan Anda itu Kita ya. berbicara atas nama bangsa, Bagus, negara bagus, Republik bagus. Indonesia. Saya kira Baik, itu. Ya. baik, kita Jangan harus break dulu, sama kita PKI ya. lanjutkan Saya kira lagi nanti itu. pemirsa. Ya, jangan laporannya orang sudah. PKI aja ya. Saya kira Tampaknya itu. sudah berakhir. Oke. Waktunya terima Ya. kasih nih Pak Kiflan, terima Ya. kasih Pak. Sudah habis. Fuad. Sudah habis. Oh, selesai juga nggak terasa ya. Iya, terima kasih juga Pak Nurhalis dan Iya, juga iya. Sama-sama, sama-sama. Pak Oke. Agus. Dan pemirsa demikian pro dan kontra, tetaplah bersama